Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang tidak terbatas. Amin. Kasus pembunuhan berencana satu keluarga di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur yang dilakukan pelaku remaja berusia 16 tahun memicu pertanyaan besar soal apa hukuman yang setimpal bagi pelaku anak yang berbuat kejahatan luar biasa. Bagaimana tidak luar biasa? Ia membunuh satu keluarga yang terdiri dari 5 orang menggunakan parang. Tidak hanya itu, dia juga memperkaos 2 jasad korbannya. Kejadian ini terjadi di Desa Babulu Laut, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Pasir Utara pada Selasa 6 Februari 2024 yang lalu. Pelaku merupakan seorang remaja berusia 16 tahun bernama Junaidi dan masih duduk di bangku kelas 3 sekolah menengah kejuruan. Beberapa waktu sebelum hari kejadian, keluarga Waluyo sangat bahagia. Ia dan istrinya memiliki 3 orang anak. Anak pertama Waluyo yang bernama Risna Jenitasari, usia 15 tahun, diketahui memiliki kedekatan dengan Junaidi. Terlebih karena mereka bertetangga, maka sangat mudah bagi Junaidi untuk melihat sang pujaan hati. Ketika kedekatan Risna dan Junaidi sudah tidak terbendung lagi, Junaidi memutuskan untuk mengajak Risna berpacaran. Tentu saja Risna menerimanya. Hubungan percintaan itu terjadi beberapa minggu. Namun pada suatu momen, Risna keceplosan mengakui hubungannya bersama Junaidi saat ibunya merayunya dengan menanyakan tentang hubungan asmaranya. Setelah ibunya tahu bahwa Risna berpacaran dengan Junaidi, ia langsung naik pitam. Ayahnya yang akhirnya juga tahu tentang itu, tentu tidak merestui mereka. Karena menurut Waluyo, Junaidi adalah anak yang pemalas, suka meminum minuman keras, dan keluarga Junaidi cukup miskin di daerah itu. Waluyo berpikir bahwa jika Risna tetap berhubungan dengan Junaidi, maka kehidupannya kelak akan menjadi buruk. Maka saat itu juga Waluyo mendatangi rumah Junaidi dan mengatakan padanya untuk tidak mendekati dan menghubungi Risna lagi. Setelah hari itu, Junaidi berubah sangat drastis. Ia lebih sering murung dan mengurung diri di kamarnya. Merasakan patah hati di saat usia Junaidi yang masih seumur jagung membuat dia larut dalam dimensi kehancuran. Ia tidak terima dengan hal itu. Beberapa hari setelahnya, gesekan-gesekan kecil yang sepele antara Waluyo dan Junaidi berubah menjadi masalah besar. Percekcokan besar terjadi di antara mereka saat ayam milik Waluyo membuang kotoran di rumah Junaidi. Singkat cerita, pada malam kejadian, Junaidi yang frustasi diketahui melakukan pesta miras bersama beberapa temannya. Kemudian sekitar jam 12 malam, Junaidi pulang diantar oleh temannya. Namun begitu sampai di rumah, muncullah niat untuk melakukan kejahatan pada keluarga Waluyo. Junaidi lantas mengambil sebilah parang sepanjang 60 cm di rumahnya dan pergi ke rumah korban yang jaraknya hanya sekitar 20 meter saja. Sebelum masuk, Junaidi sengaja memadamkan listrik di rumah korban. Di rumah itu ada 5 anggota keluarga, yakni Waluyo usia 35 tahun yang menjadi kepala keluarga, istrinya Sri Winarsi usia 33 tahun. Anak perempuan pertama mereka, Risna Jenitasari usia 15 tahun. Anak kedua, Vivi Dwi Suryani 11 tahun. Dan anak bungsunya, Zafi Aidil Ada usia 3 tahun. Tapi pada malam itu, Waluyo sedang tidak berada di rumah. Usai memadamkan listrik, Junaidi mencongkel jendela dan masuk lewat sana. Kemudian Waluyo datang dan masuk ke rumah. Disitulah Junaidi langsung menyerangnya dengan parang. Mendengar ada sedikit suara gaduh, istri Waluyo keluar dari kamar untuk mengecek. Namun saat ia keluar, Junaidi langsung menyerangnya. Setelah itu, Junaidi masuk ke kamar Waluyo dan ia juga menebas anak kedua dan anak bungsunya. Lalu anak yang pertama, yakni Risna, di kamar sebelah. Yang terakhir untuk memastikan kegaduhan pun juga ditebas. Setelah kelima korbannya sudah tergeletak di lantai, Junaidi lalu memastikan bahwa mereka sudah tidak bernafas. Ia mengecek satu persatu. Setelah mengetahui bahwa korban-korbannya sudah berpindah alam, Junaidi tidak semerta-merta meninggalkan mereka. Ketika melihat sang mantan pacar yang sangat cantik, Junaidi yang sudah kerasukan iblis kemudian malah membuka celana Risna dan memasukkan seluruh perasaan frustasi ke lubang itu. Hal yang ia pikir tidak akan pernah ia rasakan, akhirnya kini ia rasakan.
Junaidi melakukan kegiatan itu dengan gairah yang sangat tidak terkendali. Karena rasa penasaran dalam dirinya masih memuncak tinggi, selesai dengan Risna, ia lantas beralih untuk menikmati istri Waluyo yang memang memiliki postur badan lebih besar. Junaidi benar-benar merobek seluruh lubang dari mereka berdua. Selain membunuh dan memperkaos jasad dua manusia tersebut, Junaidi juga mencuri 3 ponsel dan uang korban sejumlah 300.000. Setelah itu, Junaidi pergi meninggalkan rumah itu dengan korban-korbannya yang tergeletak di lantai, termasuk 2 korban ibu dan anak perempuan yang ditinggalkannya dalam kondisi setengah telanjang, hanya mengenakan baju. Setelah dia pulang ke rumah, ia berganti pakaian dan membersihkan parang yang dipakai untuk membunuh. Dia lantas berpura-pura melaporkan peristiwa itu ke kakaknya dan kemudian mengadukan ke ketua RT. Bahkan mereka melaporkan keterangan palsu ini ke pihak kepolisian. Saat di kantor kepolisian, Junaidi awalnya memberikan keterangan bahwa ada 5 hingga 10 orang yang mengendarai sepeda motor datang ke rumah korban dengan membawa senjata tajam. Namun polisi tidak lantas percaya. Pihak kepolisian lalu mendatangi lokasi kejadian dan di sana mereka mendapatkan fakta-fakta bahwa keterangan yang disampaikan Junaidi berbeda dengan temuan polisi saat melakukan olah tempat kejadian perkara. Sehingga polisi mulai mencurigai Junaidi telah memberikan kesaksian palsu karena tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat. Junaidi juga sempat menunjukkan luka di tangannya untuk meyakinkan polisi bahwa dia sempat berkelahi dengan orang yang tak dikenal itu. Namun, setelah dilakukan penyelidikan mendalam dan penggeledahan ke beberapa rumah tetangga Waluyo, polisi menemukan parang yang digunakan untuk membunuh dan pakaian berlumuran darah di rumah Junaidi. Maka terungkap bahwa luka di tangan kanan Junaidi tersebut adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Menurut kepolisian, berdasarkan penyelidikan, motif awal pembunuhan ini adalah karena sakit hati atau dendam. Junaidi dan Waluyo diketahui sempat ada cekcok, yakni masalah ayam. Junaidi juga mengatakan bahwa korban Waluyo belum mengembalikan helm yang dipinjamnya selama 3 hari. Polisi juga mendapatkan keterangan dari para tetangga bahwa ada persoalan lain. Korban Risna, yakni anak perempuan pertama Waluyo, diketahui pernah menjalin hubungan asmara dengan Junaidi, tapi hubungan itu tidak direstui oleh orang tua Risna. Dalam rekonstruksi yang dilakukan pada Rabu 7 Februari yang lalu, diketahui bahwa pelaku tidak hanya melakukan pemerkosaan terhadap Risna, tetapi juga pada ibu korban. Di dalam artikel berita juga disebutkan bahwa saat rekonstruksi berlangsung, Junaidi tidak memperlihatkan rasa penyesalan. Namun, pihak Junaidi sempat memberikan pembelaan bahwa pada malam kejadian itu, ia dalam pengaruh alkohol. Namun setelah kita mengetahui kronologi peristiwa dan rangkaian perbuatan Junaidi di TKP, saya kira itu tidak mencerminkan orang dalam kondisi mabuk. Dalam kasus ini, Polres Penajam Pasir Utara menjerat pelaku dengan pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, junto pasal 60 ayat 3, junto pasal 76 huruf C, Undang-Undang Perlindungan Anak. Junaidi diancam hukuman mati atau sekurang-kurangnya penjara seumur hidup. Terlepas dari itu semua, keluarga dekat korban meminta pelaku dihukum seberat-beratnya. Beberapa hari lagi, usia Junaidi akan tergolong sebagai orang dewasa. Mari kita lihat hukuman apa yang akan ia dapatkan. Sesungguhnya, hukuman mati pun tidak akan pernah cukup karena pelaku telah melakukan pembunuhan yang sedemikian rupa pada satu keluarga, lalu kemudian menyetubuhi 2 jasad korban, ibu dan anaknya, dan lalu mengambil barang-barangnya. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal gila semacam ini. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.